Ya gimana teman-teman juga yang datang ke saya karena keterbatasan bulu yang akhirnya yang satu minggunya biasanya satu kardus ya. Nah, satu kardus satu minggunya. Lah apa ya menanti datangnya bulu ya setengah bulan hampir nganggur. Toh Oh, sesekali datang cuman kadang satu ya, untuk sebulan. Ya ya, gimana lah ya. ya. Itu aja perbandingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa untuk mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami memang menyediakan diri untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Ya, kita namakan jaring asmara, jaring aspirasi masyarakat. Apa saja yang menjadi gagasan, usulan, ya, unek-unek dari masyarakat, terutama masyarakat yang paling bawah, silahkan manfaatkan forum ini. Saya sudah bersama dengan Bapak Dedi Susmoro. Beliau adalah pengrajin shuttlecock di Desa Lawatan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Ini salah satu desa di Kabupaten Tegal yang memproduksi shuttlecock di samping desa-desa yang lain. Apa kabar Pak Dedi? Kabar alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat ya. Pak Dedi, bisa diceritakan pengalaman Bapak sejak kapan menjadi pengrajin shuttlecock dan di mana belajarnya dulu? Untuk pengrajin shuttlecock gimana ya? Saya sendiri itu sih Pak turun temurun istilahnya. Iya, jadi dari angkatan sebelum saya, orang tua saya sudah itu. Jadi tidurnya di kok gitu loh, sudah paham. Dari dulu. Ya. Nggak usah Ya, belajar. ya. Kalau saya membaca, katanya Desa Lawatan itu mulai ada pengrajin shuttlecock itu tahun 1950. Jadi itu generasi siapa Pak? Bapak atau Mbah itu? Bapak. Bapak panjenengan ya? Ya, saya 72 sih, saya 72, lahiran 72. Lahiran 72 gitu. Nah, sampai sekarang Pak Dedi ini memproduksi shuttlecock berapa setiap harinya? Jadi begini ya, untuk pengrajin shuttlecock emang dulunya turun temurun istilahnya ya. Ya. Terus dari dulu sementara dari bahan pembuatan itu mengandalkan bulu lokal, mentok. Bulu entok ya? Ya. Iya. Sejak tahun berapa ya? Bulu mentok terus lah. Sekitar tahun 29 berapa ya? 90-an Ya. baru masuk kayaknya bulu impor. Ya. Bulu impor khususnya dari Taiwan. Ya. 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 Ya, bulu harus bulu entok Pak ya, nggak bisa yang lain ya? Ayam bisa, tapi ayam biasanya untuk anak-anak. Oh. Untuk orang dewasa, terutama pemain-pemain senior biasanya pakai bulu mentok. Nah, dari dulu tahun sekitar 90 sebelum 90 memang mengandalkan bulu lokal. Nah, perkembangan pembuatan shuttlecock terus maju, pembuat pabrik-pabrik banyak, akhirnya mengandalkan lokal gimana ya?
kurang tercover jumlahnya. Akhirnya datanglah bulu impor. Dan sekarang bulu impor banyak, bisa mengcover seluruh kebutuhan pabrik-pabrik kok. Setelah 90 sampai dekade berapa ya? Berarti kemarin corona 2019 ya. Itu bulu impor mulai tersendat sampai sekarang. Nah, akhirnya sampai sekarang keterbatasan bulu impor, akhirnya banyak pengrajin, bukan perajin dulu, bos-bos yang mengandalkan impor, kekurangan bahan baku impor, terus tidak bisa beli bulu impor, imbasnya ke pengrajin bawah, nganggur. Iya. Gambarannya begitu. Nah, tadi Pak Dedi kan menyebut pabrik-pabrik. Apa hubungannya pabrik-pabrik? Karena di Tegal kan ada pabrik-pabrik besar ya, pembuat shuttlecock dan pengrajin rumahan. Nah, ceritanya begini, khususnya Desa Lawatan apa ya? Khususnya Desa Lawatan, hampir tiap rumah pengrajin pembuat kok. Ada yang di Lawatan bos-bos pabrik ada 5 pabrik. Lah pengrajin itu membuat kok disetorkan ke pabrik yang di Lawatan. Ada juga yang ambilnya dari pabrik Tegal, bahannya nanti disetorkan ke pabrik Tegal juga. Dari bahannya itu sendiri dari bos, cuma pembuatannya masing-masing individu. Itu kalau nggak salah kan ada 2 pabrik besar yang namanya Gajah Mada sama Sampurna kalau tidak salah. Itu masih ada, Pak? Untuk bukan 2 ya, Garuda, Gajah Mada, Garuda, Gajah Mada, Sinar Mutiara. Sebenarnya yang agak ke bawah banyak, Pak. Yang cuma besar terkenal sama Gajah Mada sama itulah Garuda. Sinar Mutiara, ya. Nah, itu pengrajin dari rumahan tadi ada enggak yang store ke pabrik-pabrik besar? Banyak, Pak. Nah, banyak ya. Setiap hari ada mobil box dari Gajah Mada mengambil bahan yang sudah setengah jadi, diambil nanti diangkut ke pabrik itu ke Lawatan itu loh. Kemudian pabrik yang besar-besar itu tidak punya karyawan sendiri di pabriknya. Oh, banyak. Kalau mengandalkan pembuatan dari dalam pabrik ya kurang banter lah. Iya, cukup. Jadi nah, pertanyaan saya begini, itu kenapa bahan atau bulu entoknya itu sekarang kurang? Apakah karena entoknya itu yang makin berkurang, tidak diternakkan gitu? Atau memang kebutuhan shuttlecock dari Tegal ini memang kebutuhannya makin besar? Untuk gambaran sementara, kok lokal itu mengandalkan pemotongan bulu mentok, pemotongan. Lah, sedangkan kebutuhan semakin banyak. Kalau katanya dari luar peternakan ya yang diambil khusus bulunya itu berarti jumlah bulu impor lombar-lambe lah banyak gitu loh. Itu berarti bulunya dari seluruh Indonesia, Pak, ya, bulu entoknya itu? Sementara sejawa. Sejawa ya. Nah, dulu kan pernah ada shuttlecock yang dibuat dari bulu palsu atau sintetis itu. Sekarang masih ada nggak? Orang lah, Pak. Orang jelas untuk keseimbangannya plastik ya nggak maksimal. Jadi kalau yang dipakai di pertandingan besar, termasuk Thomas Cup kemarin itu dari bulu asli, Pak, ya? Ya, bulu asli, iya, banyak. Itu buatan mana? Buatan Tegal atau bukan kira-kira? Kurang tahu ya. Kadang di sini banyakkan yang go internasional paling Gajah Mada sih ya, yang bisa go itu iya. Sementara produk Lawatan menyuplai seperti kota-kota Jakarta, Bandung, Tangerang, luar Jawa, Denpasar, Riau, Batam, ya
se-Indonesia aja sementara. Kemudian kan ada juga yang apa Pak, mau menjual sendiri. Ada, iya ada. Ya, itu Memasarkan sendiri langsung. Ya, memasarkan sendiri. Itu kira-kira sampai berapa persen yang dijual lewat pabrik dan yang dijual sendiri? Ya, kayaknya kalau di desa Lawatan 50% ke pabrik, 50% ke separuh. Ya. Nah, sekarang dengan berkurangnya pasokan bulu terutama dari impor, itu kira-kira produksi berkurang sampai berapa persen, Pak? Ya hampir ada 50% loh Pak, bahan baku udah nggak ada. Berarti banyak nganggur atau kerjanya dikurangi waktunya atau mungkin karyawannya dikurangi gitu? Banyak nganggur. Banyak nganggur. Jadi penghasilan sampai berkurang sampai berapa, Pak? Ya gimana teman-teman juga yang datang ke saya karena keterbatasan bulu, yang akhirnya yang satu minggunya biasanya satu kardus ya. Nah, satu kardus satu minggunya. Lah menanti datangnya bulu ya setengah bulan hampir nganggur. Toh sesekali datang cuman kadang satu untuk sebulan. Ya gimana lah ya. Itu aja perbandingannya. Iya, itu berarti yang dari luar itu belinya dari siapa, Pak? Dari pabrik atau ada pedagangnya? Setahu saya ya. Kayak dari tangan ketiga keempat itu loh. Nah, sekarang apa yang diharapkan oleh teman-teman pengrajin shuttlecock ini? Mengharapkan keberadaan bulu impor biar seperti dulu lagi. Lombar lamet carinya mudah, terus setiap datang kok pasti naik. Jangan begitu maksudnya loh. Setiap datang naik, setiap datang naik. Jadi pengrajin modal untuk pembuatan kok aja buru-buru dapat untung. Untuk modal aja sudah imbas sama harganya bulu. Apakah karena bulunya sulit dan harganya mahal, harga jualnya nggak bisa dinaikkan, Pak? Toko sudah naik satu kali, dua kali ya sudah. Nggak mau naik lagi. Sedangkan bulu setiap datang pasti naik. Repot. Nah, sekarang siapa yang membantu? Bapak berhubungan dengan siapa? Apakah dari pemerintah atau dinas apa gitu yang bisa membantu kayak begitu? Cuman saya berpikir kayak minta bantuannya dari pemerintah, mungkin barangkali bisa memudahkan importir bulu luar bisa masuk itu loh. Karena setahu saya bulu impor kayaknya dikuasai sama pedagang-pedagang yang nggak tahu sampai tangan keberapa. Jelas begitu, Pak. Baik, Pak Dedi Susmoro, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan ini didengar oleh banyak pihak yang nanti akan menindaklanjuti dan keluhan para pengrajin shuttlecock di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal bisa segera teratasi. Terima kasih informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.